sejarah atau untuk perkembangan Ekstrategia di KM10 mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi mungkin dari saudara-saudara gua atau mungkin ada yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawabkannya. Kalau saya nggak bisa menjawab, kita sama-sama mencari seperti apa. Ya mungkin seperti itu ya, sambil minum santai-santai. Mungkin dari Mas Risya ada tanggapan? Ya, sebelum saya sampaikan mungkin dari Mas Yos sendiri kali ya. Soalnya kan waktu 2017 itu Mas Yos sendiri yang minta untuk buka latihan saat itu Kak. Ya. Nah, jadi mungkin kita bisa dengar langsung dari Mas Yos. Kebetulan juga Mas Yosnya ada di samping saya nih. Silakan guys. Sambil santai minum. Ada yang ngantuk sudah ini. Baik, selamat malam semua. Malam. Nama saya Yosef Buateva, saya dari Kupang NTT, Kabupaten TTU. Kalau sering dipanggil Mas Yos. Saya mau menceritakan sedikit tentang sejarah di KM10 ini. Tepatnya tanggal 4 Maret 2017, saya pada saat itu bertemu sama beliau Mas Goris sendiri. Pada saat itu juga nggak tahu, mungkin jalannya Tuhan yang sampai saat ini kita bisa berkumpul seperti ini. Tanpa sadar saya langsung bertanya meminta kepada Mas Goris. Tapi beliau sendiri menjawab saya, kalau adik-adik dong minta, kami berani buka latihan di sini. Kami nggak bisa langsung buka latihan di sini tanpa ada yang meminta. Langsung waktu itu saya langsung sampaikan langsung di Mas Goris. Saya bilang oke. Nanti besok saya kasih tahu Ketua Paguyuban sama atasan setempat. Waktu itu masih Pak Aulia. Pada saat tanggal 6 hari Senin, tanggal 6 hari Senin, 6 Maret, tepatnya hari Senin, saya ketemu sama beliau, asisten sendiri. Asistennya mengizinkan, tapi dengan ketentuan yang penting aman. Oke. Habis itu saya koordinasi lagi sama Mas Goris. Mas Goris koordinasi ke mas-mas yang ada di Astra semua, karena waktu itu di sini belum ada warga. Pada saat itu tepatnya hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 kita buka latihan pertama kalinya di Afdilang 4, tepatnya di depan rumah saya. Sering dengan waktu berjalan, saat itu pula kami siswa yang saat itu ada sekitar 17 orang. Mungkin di seleksi yang jadi warga cuman 6 orang. Saya sendiri, Mas Risen di sini, Mas Niko, sama leading saya 2 orang yang dari Banjarnegara, ada Mas Imam, Mas Asep, sama Mas Yandre dari Kupang juga. Ya, syukurlah dengan
hal-hal seperti itu saat itu pun ya kita nggak tahu tentang parlo ini. Nah, parlo ini kita sendiri aja nggak tahu. Saat kita pulang dari Sangatta baru muncullah parlo. Nah, jadi mungkin saya sendiri ini juga termasuk korban, dan leading saya Mas Risen sama Mas Niko ini kami termasuk korban sama Mas Yandri dengan leading saya yang 2 orang yang dari Banjarnegara itu Mas Imam sama Mas Asep. Tapi dengan ini sampai saat ini pun Mas Imam sama Mas Asep tidak sempat ikut lagi. Gak tahu namanya hati kan kita nggak bisa memaksa. Kalau saya sendiri saya yang meminta, berarti saya sudah pernah berjanji saya nggak bisa. Kalau ada hal seperti ini kan saya sudah pernah konsultasi langsung, bicara langsung sama Bapak tingkat 2 Kang Mas Munir. Jadi baik saudara-saudaraku, yang mana dari tadi sudah panjang lebar apa yang disampaikan Mas Boni atau pelatih kita, ya. Yang mana perjuangannya beliau ini sangat luar biasa, ya. Selama di Camp 10, tantangan maupun rintangan sudah beliau lewati. Dan saya sendiri pun warga 020 itu sangat luar biasa perjuangan beliau, karena saat itu pun posisi COVID-19 itu saya sangat berterima kasih kepada Kak Boni, Kak Yane, Kak Risen, Kak Yos, Kak Niko, dan Kak Ungki yang saat ini sudah pulang kampung. Saya sangat berterima kasih karena kakak-kakak semua kami pun bisa jadi warga. Dan saat ini saya bersama leading saya, yaitu ada Mas Ardi sama Mas Polce yang saat ini sudah pulang kampung. Habis itu Mas Lento sudah pulang kampung juga. Habis itu Mas Rahman, ya saya sekali lagi saya berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya, ya, yang mana perjuangan kakak semua kami tidak bisa membalas, ya, mungkin hanya Tuhan yang bisa membalas. Amin. Mungkin saat ini pun pelatih kami yaitu Mas Boni, mungkin bulan depan tinggal hitung hari Mas Boni mau pulang kampung. Ya mungkin ada pesan atau kesan buat kami yang masih di Camp 10. Saya minta waktunya Kak Boni untuk menyampaikan pesan buat kami yang masih bekerja di Camp 10 ini, kakak. Silakan kakak. Ya, ya baik ya. Jadi terima kasih ya. Jadi mungkin kurangnya seperti itu ya. Jadi kita sebagai Yasatrate dan saudaraku semua pun sudah pendekar. Ya. Jadi untuk kita mau kembangkan Yasatrate itu sudah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendekar Yasatrate. Ya, jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini sudah jalan kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Sebagai manusia, adanya pertemuan, pasti akan adanya perpisahan. Ya. Jadi saya mungkin cuma beberapa hal yang mau disampaikan. Ya. Kita dipertemukan di tempat ini dengan begitu banyak dari berbagai macam suku maupun agama,
kita dipertemukan di KM10 itu hanya karena persaudaraan. Itu semuanya karena persaudaraan. Jadi, mudah-mudahan harapan saya maupun Kak Yane, Kak Goris, maupun Kak Marlon, maupun kakak semua yang ada di KM10. Mudah-mudahan itu harapan kita bersama. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama menjaga Isatrate dengan baik. Nah, Isatrate untuk khusus saya pribadi, saya selalu bersyukur. Saya juga adalah salah satu bagian dari keluarga besar Persaudaraan Sejati Ternate yang sudah begitu banyak merubah kehidupan saya khususnya. Mudah-mudahan saudara-saudara pun mudah-mudahan seperti itu harapan kita. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar mau jadi warga Isatrate tapi kita nggak tahu apa artinya persaudaraan. Kita harus perlu sama-sama untuk kita menghayati dan kita pahami tentang apa arti persaudaraan. Persaudaraan itu sangat penting sekali. Yang dulunya saya maupun kakak semua yang hadir pada kesempatan malam ini, kita bukan siapa-siapa. Semua hanya karena dipertemukan melalui Isatrate, melalui persaudaraan. Maka sering leluhur Isatrate mengatakan, tanpa Isatrate kita bukan siapa-siapa. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama, maupun saya yang nanti pulang kampung bersama istri, maupun saudaraku yang masih di KM10 ini pun, harapan besar kita mudah-mudahan selalu mengharumkan nama baik Isatrate di KM10. Dijaga Isatrate dengan baik, karena namanya kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Tapi ya kita sudah menjadi pendekar, walaupun itu masalah pribadi kita, tapi Isatrate yang akan dibawa kemana-mana. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang di luar lahir di KM10 maupun yang baru lahir sama-sama saling akur, sering kumpul dan sharing, saling motivasi. Jangan sampai sama saudara ke depannya, jangan sampai akur, jangan. Seketika atau suatu saat saudara sampai di rumah, luangkan waktu menghayati tentang apa arti persaudaraan. Sangat penting sekali. Ya, karena bagi saya, ya mau dibilang cukup sedih, tapi ya ini sudah kehidupan kita. Seperti tadi saya bilang, adanya pertemuan, maka pasti ada perpisahan. Itu saya nggak habis pikir ya. Jadi saya terus terang kadang saya berpikir dalam hati, kenapa saya harus bertemu dengan saudara yang begini banyak. Cuman ya kita nggak bisa karena semua sudah diatur. Kita manusia hanya bisa menjalankan. Jadi mudah-mudahan ya, yang saya nggak habis pikir ya, habis pikir kalau mungkin beberapa saudara mungkin suatu ketika mungkin kami bisa bertemu. Tapi mungkin saudara-saudara saya yang dari Manggarai, walaupun kita satu provinsi, apalagi dengan saudara-saudara kita yang Makassar, Sulawesi, itu bisa mujizat sekali baru kita bisa bertemu. Maka dari itu saya bilang, jangan menganggap remeh segala sesuatu. Sangat penting, apalagi dengan persaudaraan ini. Sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan pelatih-pelatih kita, ya, pelatih-pelatih kita pun kita nggak bisa membalas jasa-jasa mereka. Selain kita mendoakan mereka, selain
kita menjaga nama baik Esa Ternate, itu sudah sebagian kita membalas jasa mereka. Kalau saya pribadi nggak tuntut saudaraku harus mengembangkan Esa Ternate. Intinya jaga Esa Ternate dengan baik. Karena kita mau kembangkan Esa Ternate pun itu sesuai dengan izin Yang Maha Kuasa. Yang sudah berusaha untuk mengembangkan Esa Ternate ya itu karena diizinkan sama Tuhan. Yang belum diizinkan untuk buka latihan itu karena mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Jadi namanya kita jalan kehidupan sudah seperti ini. Ya. Sudah seperti ini. Jadi harapannya kedepannya mudah-mudahan Esa Ternate masih bisa berkembang di KM 10. Dan bagi saudara-saudaraku jangan bosan-bosan untuk mengabdi. Banyak-banyaklah mengabdi. Karena pengabdian itu sangat penting. Kita semua sampai duduk berlarut-larut itu hanya karena pengabdian. Kalau bukan pengabdian, siapa juga yang mau pergi duduk sampai berlarut-larut, tinggalkan keluarga, anak istri, semua hanya karena pengabdian. Ya, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, jadi itu yang dipesan oleh Mas Boni buat kita semua, ya. Mungkin apa yang dipesan Mas Boni sudah sering selama kita bersama, mungkin sering dia pesan. Jadi ya harapan kita bersama tidak boleh lupa, ya. Terlebih tahu benar dan salah, ya. Mungkin itu hari-hari kita dengar, ya, apa yang disampaikan oleh pelatih kita, ya, khususnya ya ini saya cerita saya pribadi, ya, saya pengesahan 2020 dulu di tempat saya yaitu di KM 10B, saya sendiri warga, ya, tidak tahu kenapa, cuman saya menjalankan di afdeling saya atau di tempat kerja saya, yaitu saya menjalankan tahu benar dan salah. Ya. Tapi ya di situ banyak yang ikut latihan. Kurang lebih 12 orang ya Kak. Kurang lebih 12 orang. Ya itulah kita orang Esa Ternate. Apa yang disampaikan pelatih intinya bisa menjaga lingkungan. Sebagaimana yang sering disampaikan pelatih-pelatih yang mana tahu beradaptasi dengan lingkungan. Ya mungkin salah satunya cara kita orang Esa Ternate seperti itu. Jadi makanya orang penasaran dengan Esa Ternate-nya, mungkin di situ orang ikut latihan. Itu cerita saya pribadi Kakak. Khususnya di KM 10B. Ya salah satunya saya perintis di 10B. Dan saat ini pun mungkin di 10B sudah 20 warga lah. Kurang lebih. Jadi ya apa yang disampaikan Kak Boni atau dipesan Kak Boni tetap kita jaga Esa Ternate, apalagi beliau ini sudah mau pulang kampung. Karena selama beliau di sini Esa Ternate boleh dibilang harum namanya di KM 10. Dan harapan saya atau kita semua setelah beliau pulang, kalau bisa tetap harum namanya KM 10. Kita harus tunjukkan kepada pelatih dan harus bisa pelatih itu membanggakan kita. Karena perjuangan pelatih kita harus ingat
perjuangannya itu sangat luar biasa. Dan kita sendiri pun merasa seperti apa. Jadi kalau bisa jangan sia-siakan perjuangan kita, ya. Tetap kita jalankan. Sebagaimana Mas Boni masih ada di sini, ya. Terlebih itu persaudaraan, ya, tetap akur satu sama lain. Tidak boleh pecah belah, ya. Karena kita seterate, ya, kurang lebih seperti itu, ya, Kak Boni. Ya. Jadi mungkin ada saudara mungkin mau bertanya. Ya. Jadi mungkin itu aja buat saudara-saudara dimanapun berada. Ya, inilah kisah atau sejarah kami di KM10. KM10 atau Kalimantan Timur, Muara Wahau, Ranting Muara Wahau, ya. Rayon KM10. Ya, buat saudara-saudara dimanapun berada, inilah keadaan kami di KM10. Dan sebentar lagi kami ini sangat berat. Kenapa saya bilang berat? Karena pelatih kami ini akan pulang kampung. Berat bagi kami, kenapa? Pesan-pesan beliau ini kami harus jaga. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau pesan bisa kami jalani dengan baik. Terlebih persaudaraannya lebih erat dan lebih kompak lagi, ya. Orang yang seterate berani karena benar, takut karena salah. Ya, mungkin itu aja dari kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Ya. Mari kita saksikan inilah pelatih kita Mas Goris pengesahan tahun 2012